Pagi-pagi sarapan kami nasi goreng, lauknya ikan asin nih Pak Subur ya. Nah, tadi saya tanya siapa yang punya sound system nih? Pak Subur, Masya Allah. Dia dakwah dengan sound systemnya. Kemudian ayahanda, ibunda, abang, kakak, adik yang saya tidak bisa sebut satu persatu, yang hari ini hadir semuanya, kata Pak Amin Hudari tadi, kita muliakan. Kalau nak dimuliakan, muliakan orang. Kalau nak disayangi, sayangi orang. Kalau nak dicintai, cintai orang. Insya Allah. Nah, pembukaan ini sudah 5 menit. Lanjut kita. Yang pertama, kalau di bumi ini tidak lagi ada orang menyebut nama Allah, tidak lagi memuji Allah, sudah lama bumi ini digulung oleh Allah. Dalam kitab Wasiatul Mustafa, wasiat pilihan Rasulullah untuk sang menantu Imam Ali karamallahu wajhah, Nabi kita bersabda, ya Ali, la taqumus sa'ah wa ala wajhil ardi may yaqul, sama-sama, Allah Allah, terus Allah 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 Allah. Nabi bersabda, ya Ali, wahai Ali, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat ala wajhil ardi, di atas muka bumi ini, mayyaqul, selagi masih ada orang menyebut Allah. Alhamdulillah, kita sholat satu orang nyebut nama Allah sehari 69 kali, kalikan 1 juta umat Islam, kalikan 1 miliar umat Islam, berarti nama Allah itu masih berkumandang. Nanti ada masanya cucu bertanya sama nenek, nek apa itu Allah? Nenek dah tahu juga cong, dulu ada yang kau nyebut nama Allah tuh, ada masanya nanti penduduk bumi sudah tak kenal Allah, itu artinya paku bumi akan dicabut Allah. Maka mulailah pengajian ini dalam hati, tarik nafas Allah Allah. Jadi saya ceramah, Bapak Ibu berzikir, ya. Sebab kata para ulama, tanda-tanda orang yang hatinya dimasuki cahaya oleh Allah ada 4 usahanya. Pertama, dia mengosongkan hatinya dari sifat tercela. Yang kedua, dia mengisi hatinya dengan sifat terpuji. Yang ketiga, napasnya diisi dengan zikir. Yang keempat, salawatnya tidak putus pada Nabi. Insya Allah hatinya bercahaya. Selanjutnya kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wan-nur yahdil hairina diya'uhu wan-nur yahdil hairina diya'uhu fil hasr dhillul mursalina liwa'uhu. Dia Nabi Muhammad, cahayanya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bimbang. Bu, kalau lagi bimbang, kirim salawat dengan Rasulullah ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di padang mahsyar, para nabi dan rasul semuanya berlindung di bawah panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dialah satu-satunya pemilik syafaatul uzma, syafaat yang agung. Siapa itu? Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad, ibu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ya Rabbi
زينوا مجالسكم بالصلاة فإن صلاتكم علي نور نور يوم القيامة. Hiasi majlis-majlismu dengan membaca salawat, maka sesungguhnya salawat yang disampaikan untukku, kata Rasulullah, akan membuat yang membacanya kelak nanti dibangkitkan di hari kiamat, wajahnya bagaikan rembulan. Banyak bersalawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, renungan pertama di dalam urutan Asmaul Husna yang ke-93, Allah punya nama An-Nur. Betul? Artinya apa? Allah yang memiliki cahaya yang menerangi. Makanya bagi Allah disebut Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, sahibul hikam, dunia ini gelap. Kenapa? Dulu dunia ini tidak ada. Tidak ada. Siapa yang mengadakannya? Yang mengadakannya tentu yang maha ada terlebih dahulu, yang tak diadakan oleh siapa-siapa. Betul? Karena Allah itu qadimum biz zaman, dia tidak terikat dengan waktu. Kita manusia Pak Subur terikat dengan waktu. Saya lahir tahun 65, berarti 60 saya lemado. Kapan lahir Ustaz? 65, 60 di mana? Tidak ada. Sudah tuh saya bersandar kepada siapa? Ayah mak saya. Kalau tidak ada ayah mak saya tidak ada. Tapi kalau Allah tidak bersandar dengan waktu, tidak bersandar dengan sesuatu. Kalau Allah mengadukan, diadukan, berarti yang ngadukan Allah lagi, ngadukan Allah lagi. Itu namanya daur. Kalau Tuhan mengadukan Tuhan, kapan dia nak jadikan langit bumi kok? Betul? Sudah, ngulang be dikit-dikit ya Ustadz ya. Nah, ngulang. Karena di kota Jambi itu Pak Akmaludin tanya Kifayatul Awam nih, banyak yang tidak tahu. Katanya lah anggota dewan tuh, berapa banyak di anggota dewan tuh yang ngaji tauhid. Nah, alhamdulillah ada Pak Akmal, ada Pak Amin, banyak juga alumni pondok pesantren sana tuh. Syukur alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, siapa yang memberi cahaya alam semesta ini? Allah. Maka Allahu nurus samawati wal ardh. Allah cahaya langit dan bumi, maksudnya Allah bertajalli pada alam. Bertajalli maksudnya menampakkan, penduduk bumi, manusia, saya kok ada. Mana buktinya? Kok saya tampakkan langit bumi. Maka muncullah alam semesta. Ini penampakan cahaya Allah. Maka jadilah segala batang pisang, segala buahnya. Iko sepiring nih, kalau kita nak mikir berapa kumpulan kebesaran Allah Pak. Jeruk lain rasanya. Kapan tanah masukkan air ke dalam jeruk tuh? Pisang lain rasanya. Kapan pula tanah ngambil tepung ngaduk macam pisang kok rasanya? Rambutan lain kok 4 macam isi buahnya. Jeruk rambutan, tapi tadi tak terus ini rambutan masam ya. Rambutannya manis. Tuh anak saya yang bawa mobil ngapo ya nama kampung nih rambutan masam. Saya bilang tadi dado, nak di sini nih rambutan manis galo, semanis muka penduduknya. Alhamdulillah. Iko be sepiring Pak. Allah menampakkan tanda matanya. Penduduk bumi,
Yang ningok dalam piring ada pisang, ada kau ningok aku di situ? Ningok rambutan, ada kau ningok aku situ? Kalau orang cangok, oh ku habiskan buahku. Tapi kalau orang yang ngerti, dia nangis pak ningok sepiringnya. Kenapa? La yara ghairallah, tak ada yang tampak baginya kecuali ciptaan Allah. Itulah an-nur. Yang tidak tembus melihat itu berarti hatinya masih gelap. Kemudian turun dari cahaya Allah, turun cahaya berikutnya. Cahaya siapa Bapak Ibu? Nih, khalaqtu Muhammadan awwalan min nuri wajhi. Permulaan yang diciptakan adalah Muhammad dari cahaya wajahku. Kata Imam Abu Hurairah, yang dimaksud adalah min nurihi, dari cahayanya Allah. Maka Nabi bersabda, awwalu ma khalaqallahu ruhi wa awwalu ma khalaqallahu nuri wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam wa awwalu ma khalaqallahu aqal. Yang pertama dijadikan adalah ruhku. 4000 tahun sebelum Allah menjadikan Arasy, yang pertama dijadikan adalah ruh Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad, dijadikan pena, dijadikan akal. Dari ruh Nabi Muhammad itulah dipecah menjadi cahaya Rasulullah, dan setiap cahaya itu menjadi percikan ruh yang ada dalam badan kita galo-galo. Saya nak nanya ibu tahu tak kampung roh ibu di mana? Kalau saya macam Pak Akmal lahir di Rambutan Masam, Pak Akmal kampungnya mana? Kampung saya Rambutan Masam. Kenapa? Tembuninya ditanam di Rambutan Masam. Pak Amin Hodori mana kampung? Rambutan Masam juga. Oh hebat orang Rambutan Masam kok ya. Di mana kampung Pak Amin? Rambutan Masam. Ngapo? Ditanam tembusi. Wak Sapar di mana lahir? Masam juga. Orang Jambi nanya, Pak Sapar di mana? Kampung saya di Batanghari, lah Rambutan Masam. Kenapa? Jasadnya lahir di sini. Nih, betul? Fa idza sawaituhu minha khalaqnakum, tuh yang pertama ya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Baru apa lagi? Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi ini jasad kita. Betul, jadi jasad kita, Bu. Setelah itu fa idza sawaituhu, sambung, wa nafakhtu fihi mir ruh. Ya Bang ya? Sudah jadi jasad baru ditiup roh. Jasad kita kampungnya Jembatan Masam, Rambutan Masam. Roh kita kampungnya mana? Ini ada kampung juga. Maka pecahan awal masuk kampung pertamanya disebut alam lahud. Ini saya urut dulu karena jatah ceramah ini lama. Nanti baru Isra Mi'raj Maulid Nabi Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian setelah itu masuklah roh kita. Masuknya tidak tahu, keluarnya tidak tahu. Betul? Sekarang pertanyaannya, kalau roh kita baliknya kemana? Cuma 2 tempat, Aliyin atau Sijin. Aliyin roh orang yang bertakwa kepada Allah, rohnya orang-orang saleh, para ahli surga. Sedangkan Sijin itu rohnya para ahli neraka. Maka Nabi Adam waktu Isra Mi'raj, Nabi kita lihat, kalau mandang ke kanan Nabi Adam nangis, kalau mandang ke kiri mandang ke kanan Nabi Adam tersenyum, mandang ke kiri Nabi Adam menangis. Ketika ditanya kenapa begitu, dijelaskan Jibril, Muhammad, dia melihat ke kanan tersenyum karena dia melihat roh anak cucunya ahli surga. Sedangkan yang sebelah kiri, roh cucu anak cucunya ahli neraka jahannam. Sekarang roh yang ada dalam badan kita
bakal masuk kemana? Ke kanan apa ke kiri? Maka hadir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya berikutnya. Dari nur Allah turun cahaya Nabi kita. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang dari Allah apanya? Cahaya dan kitab yang menerangkan, maksudnya Al-Qur'an. Turun berarti Bapak Ibu, Al-Qur'an juga adalah cahaya Allah. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah. Dan mereka yang mengikuti cahaya yang diturunkan bersama Rasulullah, Allah jamin ulaika humul muflihun, mereka orang beruntung. Maka dari Al-Qur'an lah kita tahu ajarannya Rasulullah sebagai mukjizat akhir zaman. Apa yang diajarkan di Al-Qur'an lengkap tersimpul di dalam arkanul Islam. Rukun Islam kok masih banyak Bapak Ibu di kota orang tidak tahu. Kalau jembak rambutan masam kok jangan ditanya makanan dia. Saya kampung saya Tungkal be, anak-anak Gen Z kalau ditanya berapa rukun Islam tidak tentu lagi Pak. Tidak tentu lagi. Pernah menantu saya ngetes ngasih parfum, nanya rukun Islam tidak tahu lagi. Maka turun dia setelah kita bersyahadat, dan syahadat itu mulai dari alam roh. Kalau orang-orang sufi mengatakan hari alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Benar aku Tuhanmu. Kita berkata benar engkau Tuhanku, kami menjadi saksi. Itu di alam roh. Dan di sini teruskan sama-sama Bapak Ibu. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai syahadatain turun ke bawah. Apa itu? Datang bulan Rajab diingatkan dengan salat. Datang bulan Sya'ban persiapan nyambut Ramadan. Datang bulan Ramadan meraih rahmat, meraih ampunan, dijamin dijauhkan dari api neraka. Datang bulan Syawal ibadah sudah, tetapi zalim dengan manusia disuruh bermaaf-maafan. Datang bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, labbaik Allahumma labbaik, diurut bulan 7 Rajab. Itu luar biasanya ya. Betul tak? Bulan 7 Rajab ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, bulan ke-7. Maka kata ulama, bulan Rajab bulan apa namanya itu? Menanam. Bulan Sya'ban bulan menyiram, dan bulan satu lagi Ramadan bulan menuai hasil tanaman. Hari ini temanya ada Isra Mi'raj, ada Ramadan. Pertama bulan Rajab, di mana di bulan Rajab dianjurkan memperbanyak istighfar. Apa yang kita ingat di bulan Rajab Bapak Ibu? Ranya rahmatun, rahmat Allah. Jinnya judullah, kedermawanan Allah. Banyak birrun, kebaikan Allah. Jadilah bulan Rajab adalah bulan rahmat Allah. Mana rahmat Allah yang terbesar, tanda kasih sayang Allah kepada kita? Kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijemput untuk apa? Mengambil satu ibadah, yang ibadah ini membuat kita dalam setiap hari tidak pernah putus berhubungan dengan Allah. Apa namanya itu? Sudah dibahas para penceramah. Ibadahnya adalah
Aqimis shalah, dirikan salat. Saya tidak memperpanjang cerita lagi. Nabi kita dalam perjalanan Isra Mi'raj ini luar biasa. Ya, menjemput ibadah yang membuat insya Allah cahaya dalam hati kita terus hidup. Perjalanan ini perjalanan yang dahsyat. Wa anta takhiqu sab'a tibaqa bihim. Engkau tembus 7 langit. Bersama siapa? Bersama malaikat. Dan Nabi kita pemimpin perjalanan itu. Dan Jibril Bapak Ibu mengantar Nabi kita sampai ke Sidratul Muntaha. Tidak sanggup naik ke mustawa. Itu mustawa yang naik cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi malam itu Allah izinkan Nabi kita melihat Jibril dalam bentuk yang aslinya. Sebelumnya Rasulullah tidak diperlihatkan seperti apa bentuk malaikat Jibril, tapi malam itu Allah perlihatkan bentuk aslinya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Nabi kita malam itu Bapak Ibu nengok terkejut, nengok malaikat Jibril yang asli. Bentuknya begitu besar, sayapnya menutup ufuk barat dan timur. Dan malam itu Nabi kita minta dikawani naik ke mustawa, tapi Jibril tidak sanggup. Bahkan dalam riwayat hadis ketika Nabi mengajak naik ke mustawa, Jibril pingsan. Bayangkan betapa tingginya derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam burdah disebutkan wa zusta kulla maqamin ghairi muzdahimi. Tidak ada yang bisa mengungguli kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di mustawa, kita harus bayangkan bahwa Nabi kita bertemu Allah bukan di atas kursi. Kalau di atas kursi berarti kursi lebih besar dari Allah. Bila bertempat berarti tempat itu lebih besar dari Allah. Kita sudah diajarkan dulu. Yang namanya kita bicara ini, kita ingat dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Dia tidak sama dengan yang baharu. Sama dengan Allah bertajalli di Bukit Tursina ketika dengan Nabi Musa. Inti pertemuan ini tak ada lain kecuali Allah memberikan satu hadiah yang memudahkan kita jumpa dengan Allah. Apa hadiahnya Bapak Ibu? Hadiahnya tadinya 50 waktu jadi 5 waktu. Kita sebut dengan ibadah salat, memuji Allah. Turun 17 rakaat setelah 50. Dan 50 waktu yang tadinya ditetapkan, dibujuk oleh Nabi Musa untuk supaya Rasulullah minta lagi kepada Allah, putus 17 rakaat. Namun 17 rakaat yang kita lakukan pahalanya sama dengan 50 rakaat. Pertanyaannya, Ustaz, yo, ngapa sholat kita tuh angkonya 2, 1 dan 7? Ini perlu kita pahami juga Pak. 1 itu milik siapa? Milik Allah. Qul wallahu ahad. Masih ingat tak mak lagu Roma Irama zaman dulu? Katakan tererereng, Tuhan itu satu. Teng terdeng, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Jawab, la ilaha illallah, tiada Tuhan. La ilaha illallah, Tuhan selain Allah. Tererere, diangkatnya kaki satu. Sekarang lah tua main apa? Bungkuk. 7-nya yang paling banyak dalam Al-Quran angka tu. Yang pertama nanti buka Al-Quran dalam Al-Baqarah ayat 29. Fasawwahunna sab'a samawat. Ya Pak Sapar ya.
Sab'a samawat itu berapa huruf Pak? Sin, ba, ain, sin, mim, waw, ta. 7 huruf. Allah ngomong langit hurufnya 7. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang paling banyak dalam Al-Quran angka 7 yang terakhir dalam surah An-Naba ayat 12. Sama-sama kita baca. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Paling banyak angka 7. Mushaf Al-Quran berapa huruf? Al-Quran alif lam qaf ra alif hamzah nun 7. Al-Furqan berapa huruf? 7. Maka dibikin juga langit 7, bumi 7, dasar warna alam semesta yang namanya pelangi 7, inti atom 7. Orang tawaf berapa putaran Bu? Salah 9. Ngapa Ustaz? Orang tawaf akhir zaman bawa HP. Mak inilah tawaf nah orang 7 awak terlupa sibuk dengan HP jadi 9. Itu ibadah umrah haji akhir zaman. Abniya ilmushadi, orang kaya kata Nabi akhir zaman pergi haji cuma nak jalan-jalan. Lah nampak atau Pak? Tawaf 7, sa'i berapa? 7. Suratul Fatihah berapa ayat? Dari bismillah sampai waladhdallin. Tuh anggota sujud ada berapa tulang? Berapa tulang Bu? 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih Pak Subur nih waktu kuliah ngapal tulang nih. Apal galau tulang nih, mon pubis, oskoksidis, foramen obturatorium, tuberculum, pubikum. Hafal kami tulang nih Pak, karena kami tidur dengan tulang. Pak Akmal baca tulang nih tengkorak. Hafal kalau ada besok ngulang gugur kami dulu Pak. Merah sikok dulu nih tanya nih, gugur keluar dari kampus tuh. Sakit berendam belajar ngapal tulang Bu. Singgonya ambil hafal saya tulang untuk 7 tuh patahannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang pertanyaannya 7 tulang ini kemana waktu ibadah dipanggil? Banyak yang salah tempat Pak. Dipanggil sudah oleh Allah tapi tidak datang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka 17 rakaat itu adalah angka penghambaan kita kepada Allah. Illa atir rahmani abda. Tidaklah kita datang di muka bumi ini ya kecuali sebagai hamba. Datang bulan Rajab diingatkan supaya 7 tulang kita menghadap Allah. Tak cukup sampai situ, datang Rajab masuk Sya'ban. Sya'ban berapa huruf? Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Shinnya apa? Syaraf, kemuliaan. Ainnya ulu, ketinggian. Banya birrun, kebaikan. Alifnya ulfatun, kelembutan. Nunnya nurun, cahaya. Maka Sya'ban ini Bapak Ibu, hati kita harus bercahaya. Jangan sampai nanti masuk Ramadan masih penuh apanya? Penuh sombongnya, penuh tamaknya, penuh hasadnya. Allah tak butuh hati yang kotor ini menghadap Ramadan. Maka malam nisfu Sya'ban Allah mengobrol ampunan, tapi 2 golongan yang tak Allah ampunkan. Siapa mereka? Pertama musyrik, orang yang mensekutukan Allah. Yang kedua siapa? Musyahid, orang yang bertengkar, orang yang dalam hatinya ada dendam, orang yang hatinya masih ada hasud. Allah tidak butuh orang seperti ini menghadapi 1 Ramadan.
Maka bulan Sya'ban ini musyahin disuruh bermaaf-maafan. Ini Bapak Ibu, berapa banyak orang yang ketika Ramadan masih membawa dendam. Inilah bulan kita membersihkan hati. Bagaimana supaya hati kita itu dimasuki cahaya oleh Allah? 4. Yang pertama saya sebutkan awal pertama tadi, bersihkan hati dari sifat tercela. Yang kedua, isi hati dengan sifat terpuji. Yang ketiga, perbanyak zikir kepada Allah. Yang keempat, perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bulannya Pak, bulan Sya'ban ini, supaya di bulan Ramadan hati kita betul-betul bersih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyahin yang suka bertengkar nih Pak, 4 penyebabnya, dan dia belum bisa meninggalkannya. Apa itu? Yang pertama, tarkul unfi bi'ibadillah. Kadang kita nih mohon izin Pak ya, bertetanggo, berkawan, bergaul, belum bisa meninggalkan kata-kata yang menggunting perasaan orang. Ngomong sering kasar sama orang. Padahal tujuan diturunkan sholat yang pertama sebelum puasa supaya hati bersih. Orang sholat itu arifku bi'ibadillah, orangnya lembut hatinya kepada sesama hamba Allah. Tetapi masih banyak yang belum bisa tarkul unfi bi'ibadillah, belum meninggalkan sifat kasar kepada sesama hamba Allah. Ini mau masuk Ramadan, Bu, Pak, jangan ngomong kasar lagi sama orang. Kadang saya bingung juga Pak, orang bila sholat 5 waktu, tapi bawaannya nak penamparan dia sama orang, ketampar tinggung sikit nggak mau. Kita nih kadang-kadang Pak diuji sama Allah, musibahnya kelakuan orang. Jadi rumusnya kalau nak tenang tuh, kalau ada orang nganggu kita jangan dibalas. Karena yang datangkan musibah orang nganggu kita tuh adalah Allah. Kalau kita ngerti kenapa Allah menguji saya dengan musibah orang nganggu saya, Allah tak ngetes saya ini emas apa imitasi. Jadi kalau ada orang membalas dengan gangguan orang, berarti kita masih imitasi. Tapi kalau kita diam saja dan kita doakan, insya Allah selesai. Tapi kalau macam kasus Pak Akmal kemarin tidak bisa diam, itu harus diperjuangkan, karena memperjuangkan kebenaran. Nah, saya tahu itu Pak. 1, mulai besok Bu nak nyambut puasa, di rumah utamanya jangan lagi nak nyumpah 2 laki bini. Kau udah ribut, kita nak puasa. Yang kedua, tarkul ajalati fil amal, tinggalkan terburu-buru dalam perbuatan. Hari ini Pak, kadang-kadang orang ngetik HP itu muncungnya lebih dulu daripada hatinya. Kita kalau nak ngetik tuh tanya hati dulu, kok dosa apa pahala? Sama orang ngomong tuh pikir dulu, aku nih ngomong dosa apa ngomong pahala? Akhir zaman nih banyak orang tergesa-gesa nilai orang Bu. Ningo orang kurus, apa? Di koset lewat. Dia ada orang gemuk, usah ada. Gajah bengkak lewat. Tuh, ningo orang macam gak lesu-lesu dah. Bercerita sama, aku tadi nengok si Ibrahim tuh sakit nampaknya dia tuh. Dia udah sehat lagi badan tuh. Mudahan cepat mati lah orang tuh. Walaupun kita sebenci-benci orang, jangan kita doakan ada elok Pak ya. Banyak masih umat Islamnya macam itu, tergesa-gesa menilai orang. Saya Bu kemarin ceramah di Tungkal, baru masuk masjid, ibu-ibu pengajian tuh cerita, katanya Inara tuh cerai dengan lakinya. Kupikir siapa Inara nih? Rupanya baru ketanya orang rumah siapa Inara tuh Mi? Ya artis. Rupanya bini aku nonton juga. Gak usah ikut nilai-nilai yang orang gak kenal sama kita. Karena tanda-tanda akhir zaman, orang yang tidak kenal kita ikut mengomentari kita. Itu ujian buat kita. Betul lah tadi kata Pak Amir Hudhari tadi. Hari ini jangankan kita buat salah, buat baik pun kita disalahkan orang. Tapi niat kita la yaltaqitu ila ma siwallah,
Kita tidak butuh perhatian makhluk dalam perbuatan baik kok. Biarlah Allah yang memperhatikan. Kemudian apalagi tarkut ta'siri ala ibadillah. Tinggalkan yang menyulitkan orang. Jangan orang sampai sulit. Saya minta maaf Pak ya. Saya di kampung saya lah yang jelas. Saya paling marah kalau ada pohon miring ke jalan. Nanam rambutan, habis pohon rambutan di jalan, orang nak lewat, mobil orang nak lewat, entah ada orang bawa telur, entah bawa ayam. Nah, kadang kabel-kabel di jalan melintang, tertumbur di kanti itu, susah orang kita buat jadinya. Sudah tuh lagi mohon maaf dengan saya, kejadian di beberapa daerah, nyopesta, bikin tenda pinggir jalan, ditaruhnya derum, dipasangnya buruti 4x4. Susahnya orang lewat. Yuk kalau mobil orang tahun 2026, kalau Panther tahun 90, lepas pojoin orang Pak. Nah, yang sering kejadian Bu, tetangga elo-elo nyuci baju pakai beklin, pakai pewangi, dijemur di rumah jam 7 pagi. Tiba di sebelah tetangga bakar sampah. Habis baju orang kok, jilbab bau sampah, kopiah kawan bau sampah. Ngapa Ustaz cerita itu pengalaman pribadi saya Pak. Saya alhamdulillah Pak Mal, saya bilang orang rumah saya haramkan di rumah nih bakar-bakar sampah. Mulai dari bangun zero burning istilahnya. Tidak boleh kita bakar-bakar sampah tuh, cari tempat yang lain. Entah di sebelah tuh ada orang sesak napas, habis napas orang bakar karet, bakar jengkol, bakar daun kering, yang jemuran baju jadi busuk. Betul dah Bu? Itu nyusahkan orang namanya. Kemudian yang terakhir, tarkut ta'yiri ala ibadillah. Tinggalkan kebiasaan mencela kepada sesama hamba Allah. Jelang Ramadan seminggu lagi kok, kalau masih ada biasa mencela orang, balik pengajian ini langsung ngomong dengan badan dewe. Badan, kita nak puasa ya. Ku haramkan mulut kau ngatoi orang yo. Kadang-kadang ku tengok emak-emak nih kalau ngato orang Bu, gincu lah tertempel ke gigi. Oh jelit-jelit mata. Nya orang kena siksa kubur nih 3 Bu. Pertama sulusun minal ghibah, yang paling banyak kena siksa kubur tukang gosip. Apalagi musim pilkada, dak bapak dak mak gosip galo-galo, orang jadi bupati wak masuk neraka jahanam. Tapi dak matahari dak do ko sanong. Yang kedua sulusum minan namimah, tukang adu domba. Ya tukang adu domba ko mukonya 5, koyo. Yang terakhir sulusum minan bauli, mohon maaf, buang air kecil berserak-serak. Kadang di masjid di mana kencing berdiri duduklah kencing tuh. Masuk masjid entah berdiri, itu penyebab siksaku. Maka Bapak Ibu insya Allah tanggal 18 malam kita sudah tarawih. Persiapkan hati terbaik kita. Tinggalkan sifat kasar kita. Tinggalkan kebiasaan menilai-nilai orang. Tinggalkan kebiasaan menyulitkan orang. Tinggalkan kebiasaan mencela kepada sesama hamba Allah. Baru kita siap menyambut awal Ramadan. Amin ya Rabbal. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Saya kira itulah mungkin Bapak Ibu ceramah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan salat Allah ampunkan dosa kita, dengan puasa Allah ampunkan dosa kita. Nanti kita jangan lupa bayar zakat fitrah, jangan lupa juga bayar zakat harta, zakat pertanian segala macam. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim, bersihkan diri, sucikan diri untuk Allah. Dan nanti sampai tanggal 1 Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seminggu sebelum lebaran ibu catat di buku siapa orang yang pernah ibu katoi. Mak Lena, Mak Halimah. Ingat terus. Ngapo Ustaz? Pas
hari raya ibu ketuk rumahnya. Assalamualaikum Mak Lena. Aduh salah. Kau pula mau duduk rumah ku 5 tahun iyo. Saya kok kemarin 3 bulan lalu ada ngatoi Mak Halimah. Ku minta maaf ya. Apa boleh kau katoi? Ku bilang Mak Halimah tuh gayanya be. Padahal di rumah tuh kursi kredit, orden kredit, kulkas kredit, galau-galau kredit. Aku minta maafnya. Ha itu yuk. Kalau minta maaf ku ceritakan sama orang apa yang ibu kata tuh. Laju betuju gitu. Nah, kalau tak sanggup diam dan doakan orang yang kita kata itu, ya Allah ampunkan dosa-dosa dia, sayangi dia ya Allah. Insya Allah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Saya kira itulah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Enaknya makan ikan gulamo, pancing sungai Kampar. Ceramah jangan lamo-lamo, karena saya takut jamaah kau perutnya lapar. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.